Perkenalkan, saya Antara Yusi Ginting, ini 114080073. Saya dari kelas C, mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan dan Penginderaan Jauh. Oke, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa saja aplikasi penginderaan jauh. Sebelumnya sebelumnya definisi dari penginderaan jauh adalah pengambilan atau pengukuran data atau informasi mengenai sifat dari suatu fenomena, objek, atau benda dengan menggunakan alat perekam tanpa berhubungan langsung dengan bahan studi. Jadi ya, dalam penginderaan jauh itu kita mengambil data, secara singkat itu kita artinya mengambil data tanpa berhubungan langsung dengan objek studi tersebut. Penginderaan jauh atau biasa disingkat PC untuk lingkungan hidup bisa diartikan sebagai penelitian mengenai interaksi antara sistem alam bumi dengan menggunakan teknologi. Ini adalah penjelasan sederhana dari penginderaan jauh di mana ada sumber energi, lalu sumber energi tersebut dalam penginderaan jauh ini karena biasanya kita dalam mendapatkannya dalam hasil citra itu biasanya menggunakan energi gelombang. Lalu ada sumber energi yang memancarkan energi tersebut, lalu energi itu mengenai target, lalu akan mendapatkan balasan. Balasan tersebut akan ditransmisikan menuju sensor sehingga menjadi hasil dari penginderaan jauh itu sendiri. Lalu aplikasi dari penginderaan jauh yang pertama adalah perancangan wilayah kota, yang kedua adalah perancangan sipil, yang ketiga agrikultur, lalu pengelolaan sumber daya alam, dan lalu bisa digunakan untuk keamanan dan pertahanan nasional. Saya akan menjelaskan satu sedikit demi sedikit. Yang pertama, perancangan wilayah kota. Dalam perancangan wilayah kota, penggunaan penginderaan jauh tujuannya adalah pertama menganalisis arah perkembangan pembangunan, yang kedua menganalisis pembangunan lahan, yang ketiga menentukan rancangan tata ruang wilayah. Dan dalam penentuan tersebut, tentunya dalam pemanfaatan penginderaan jauh akan ada manfaat-manfaat atau keuntungan yang dirasakan. Yang pertama, mudah memperbarui data, di mana dalam penggunaan penginderaan jauh, data yang digunakan dapat diupdate setiap kali pengambilan data, dan dalam pengambilan data tersebut bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan keinginan dan keadaan alat. Lalu yang kedua, tentunya akan menghemat waktu dan biaya untuk survei. Nah, inilah contoh penggunaan data penginderaan jauh. Di sini adalah data citra dalam perancangan kota. Data citra dapat dimanfaatkan untuk menentukan arahnya, untuk menentukan pola pembangunan, untuk mengetahui persebaran dan lain-lain. Di bawah sini, yang di bawah ini adalah data citra dari Kota Surabaya. Lalu untuk kegiatan sipil atau perancangan sipil, tujuannya pertama untuk melakukan rancangan luasan bangunan. Jadi dalam data citra kita bisa merancang luasan bangunan. Lalu untuk manajemen keuangan dan infrastruktur, dengan data citra kita bisa memantau pembangunan, kita bisa memantau infrastruktur yang sudah dibangun. Manfaatnya adalah pertama kemudahan dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan data yang bersifat real time, dengan data yang bisa update, maka dalam pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat. Yang kedua jelas pemberian informasi yang lebih cepat. Yang ketiga itu adalah untuk agrikultur. Dalam agrikultur, tujuannya itu pertama bisa untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan. Dengan remote sensing kita bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang terjadi, pengawasan terhadap kondisi tanaman, pengawasan terhadap hasil dari tanaman itu sendiri. Yang kedua ada pengelolaannya. Dengan remote sensing kita bisa tahu kapan harus dipupuk, kondisinya seperti apa, dan harus dilakukan tindakan seperti apa. Lalu yang kedua itu ada manfaat perancangan bentuk lahan dan pola penanaman. Dengan perancangan bentuk lahan dan pola penanaman, dengan adanya penginderaan jauh kita bisa melihat dari jauh, lalu kita bisa merancang pola penanamannya seperti apa untuk tanah ini, untuk jenis tanah, untuk topografi tanah misalnya. Manfaatnya relatif lebih sama. Yang pertama ya tentu bisa memproyek dengan cepat, lalu dia memperoleh efisiensi dalam pengelolaan. Ini adalah contohnya. Yang pertama di sini bisa kita lihat, ini adalah kegiatan pemetaan atau pengambilan data citra menggunakan drone untuk penginderaan jauh dari persawahan. Lalu di bawah ini bisa kita lihat, ini adalah perkembangan dari vegetasi, di mana bisa lihat dari keterangan peta yang di bawah ini, yang berwarna biru itu adalah vegetasi lebih banyak, lalu semakin ke bawah itu maka kerapatan vegetasinya semakin turun. Bisa kita lihat ada perubahan vegetasi, ada perubahan pola tanam seperti itu. Nah, untuk pengelolaan sumber daya alam, sebenarnya penjelasannya sedikit sama seperti di atas, makanya saya langsung memberikan contoh. Yang pertama nih, gambar pertama kiri atas itu adalah gambar survei mineral karbonat. Nah, kecanggihan teknologi saat ini
meningkatkan kemampuan dari penginderaan jauh. Saat ini penginderaan jauh tidak hanya bisa memantau data yang ada di permukaan, namun sudah mampu untuk melihat data yang di bawah permukaan. Dari hasil ini merupakan hasil survei penginderaan jauh, dan ini adalah yang kuning-kuning adalah persebaran mineral karbonatnya. Lalu untuk yang di sebelah kanan atas itu adalah peta hasil remote sensing atau penginderaan jauh berbasis data hidrologi dan meteorologi. Jadi data tersebut bisa digunakan yang pertama misalnya untuk mengetahui intensitas hujan. Lalu kita bisa juga digunakan untuk mengetahui kondisi hidrologi pada permukaan maupun di bawah permukaan. Lalu yang di atas, yang di bawah ini adalah pengelolaan hutan. Bisa dilihat di sini adalah pengubahan hutan berdasarkan pemetaan hutan berdasarkan data penginderaan jauh. Di sini ada data citra yang dibagi menjadi di sini bisa dilihat bahwa bagaimana dia menamai tanaman berdasarkan warna dan bentuk lahan berdasarkan warna juga. Lalu yang di bawah kanan ini itu adalah bagaimana kita memanfaatkan data citra untuk mengetahui permasalahan dari alam sendiri. Seperti bisa kita lihat di sini adalah siklon seperti itu, dan dengan adanya data citra, maka dengan adanya penglihatan jauh, maka kita bisa memitigasi bencana itu sendiri. Nah, lalu untuk keamanan dan pertahanan nasional, manfaat tujuan dari itu adalah pemantauan dan pertahanan keamanan. Lalu yang kedua adalah navigasi, yang ketiga adalah pemantauan musuh, yang keempat adalah penegakan peraturan. Manfaatnya adalah yang pertama dapat menjaga wilayah yang lebih luas, yang kedua penegakan dan keamanan pertahanan, penegakan keamanan dan pertahanan dengan lebih efektif dan efisien. Ini adalah contoh dari penginderaan jauh. Yang sebelah kiri adalah drone militer. Jadi dalam drone ini sudah dikembangkan yang awalnya hanya untuk pemantauan dengan menggunakan data kamera seperti ini, lalu sekarang sudah bisa melakukan serangan. Lalu di sebelah kanannya adalah radar. Nah, dan radar ini kerap digunakan dalam keamanan dan merupakan bagian dari penginderaan jauh. Radar bisa digunakan untuk mendeteksi adanya pergerakan ataupun menavigasi. Ya, mungkin itu adalah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.